Makanya Dokter Tifa ini di samping jago nyuntik orang secara langsung, juga jago nyuntik orang melalui kritikan-kritikannya. Kalau dia nyuntik orang dengan jarum, terkejutnya sedikit aja. Tapi kalau suntikan yang berdasarkan ilmu sospolnya, wah, ini bisa terkejut orang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya diberinya keberkahan hidup. Dan semoga kita diberinya pula petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, bicara tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Bapak Presiden kita, rasa-rasanya tidak bisa dipisahkan bicara kita dengan seorang dokter cantik. Dokter cantik itu bernama Dokter Tifa. Nama lengkapnya agak sulit membacanya, Dokter Tifauzia Tiasuma. Mohon maaf kalau saya salah menyebutnya. Tapi rasanya itu, Tifauzia Tiasuma. Mengapa tidak bisa dipisahkan pembicaraan kita dengan dokter cantik ini? Dokter Tifa ini cukup banyak memberikan komentar di media sosial tentang ijazahnya Pak Jokowi. Sebenarnya tidak tentang ijazah ini saja, cuitan-cuitan Dokter Tifa ini di media sosial yang menarik, yang menghentak, tapi juga banyak sosok yang lain. Saya dulu heran, kenapa kok Dokter Tifa ini begitu keras kritikannya? Padahal dia hanya seorang dokter, saya agak heran juga. Apakah dia aktif dulu waktu jadi mahasiswa atau gimana, saya heran. Ternyata Dokter Tifa di samping dokter juga mengenyam pendidikan di Fakultas Sosial Politik. Makanya Dokter Tifa ini di samping jago nyuntik orang secara langsung, juga jago nyuntik orang melalui kritikan-kritikannya. Kalau dia nyuntik orang dengan jarum, terkejutnya sedikit aja. Kata orang tua saya dulu, kalau suntik itu supaya saya jangan takut, dibilangnya rasa dikit semut, tidak usah takut. Jadi kalaupun terkejut sedikit aja begitu. Tapi kalau suntikan yang berdasarkan ilmu sospolnya, wah, ini bisa terkejut orang semuanya. Bisa terkejut orang satu kampung, satu provinsi, bahkan satu negara. Bahkan juga terkejut negara lain. Kalau warga negara lain membaca komentar-komentar atau kritikan-kritikan Dokter Tifa, pastilah terkejut juga. Dia berani sekali. Nah sahabat, bicara tentang kritikan Dokter Tifa terhadap ijazahnya Pak Jokowi, dia kelihatannya antara lain menyasar kepada bagaimana agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya aslinya ini. Dan kebetulan sekali, Ibu Dokter cantik ini juga dikritik tentang gelar doktornya. Orang bilang doktornya palsu, atau doktornya tidak dibenarkan, atau gimana lah, pokoknya dokternya tidak sah gitu. Saya melihat ketika dia dialog
dalam satu kesempatan di channel YouTube-nya Refli Harun, dia bawa ijazahnya itu, dia perlihatkan di sana. Jadi mungkin kalau kita ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Dr. Tipa terhadap kasus ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu oleh para penggugatnya itu yang sekarang telah sampai ke pengadilan, mungkin Dr. Tipa ingin ijazah Pak Jokowi asli itu diperlihatkannya, ini ijazah asli saya. Memang banyak juga warga masyarakat yang lain atau juga netizen yang minta agar Pak Jokowi lihat saja ijazah yang aslinya ini. Habis perkara kalau sudah itu diberikan. Cuma Pak Jokowi sampai sekarang kalau tidak keliru belum memperlihatkan ijazah yang aslinya. Apakah ijazahnya SMP, apakah ijazahnya yang di SD, apakah ijazahnya yang di SMA, apakah ijazahnya yang di S1. Dan memang kejadian seperti ini pernah terjadi pada Obama. Ketika Obama maju jadi calon presiden untuk yang periode kedua, Donald Trump pernah mempertanyakan tempat lahirnya Obama. Apakah benar-benar Obama ini lahir di Amerika? Dan ada isu mengatakan Obama ini bukan lahir di Amerika. Tapi apa tindakan Obama? Obama mengundang Donald Trump untuk makan malam. Dan di sana rupanya Obama membawa akte kelahiran dia. Dia perlihatkan bahwa ini akte kelahiran saya, ini tempat lahir saya di Amerika. Selesai. Tidak ada lagi. Memang sebagai pejabat publik, Pak Jokowi, rakyatnya punya hak untuk mengetahui persoalan ijazah Pak Jokowi itu sebab pemimpin dia. Kalau Pak Jokowi pimpinan sebuah perusahaan, mungkin publik tidak begitu peduli dengan ijazahnya, tempat lahirnya, siapa orang tuanya, adik-adiknya gimana, anaknya mana, istrinya siapa. Tidak peduli masyarakat mungkin. Tetapi ketika dia menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara, rakyatnya punya hak untuk mengetahui. Dan itu pula mungkin risikonya menjadi pejabat publik. Bagusnya memang seperti kayak kita ini rakyat jelata, kita sodorkan pun pada dia, tolong kamu tanyalah kapan saya lahir. Tolong kamu tanyalah mana ijazah saya. Tolong kamu tanyalah silsilah keluarga saya. Kita suruh orang bertanya, orang tidak tertarik untuk bertanya. Tapi kalau seorang presiden dilarang pun bertanya, dia orang akan tanya juga. Orang ingin tahu tentang presidennya. Presiden bayangkan. Dan kita melihat sekali lagi Dr. Tipa waktu itu memperlihatkan ijazahnya. Sehingga memang Dr. Tipa mengatakan dia belum tamat doktoral. Dia mengambil 3 perguruan tinggi untuk kuliah S3. 1 di luar negeri, 2 dalam negeri. Memang ajaib sekali, kita salut ini. Orang haus ilmu betul. Tapi memang belum tamat. Dan dia akui dia belum doktor, belum tamat. Nah ini. Tapi dia memang seorang dokter ahli epidemiologi. Kuliah kedokterannya 1 di UI tamatkannya, 1 di Gajah Mada ditamatkannya. Jadi dia satu alma mater juga dengan Pak Jokowi. Apalagi yang kita bicarakan tentang Dr. Tipanya. Dr. Tipa ini memang dokter cantik, dokter yang aktif di bidangnya. Kita lihat itu di Twitternya kalau kita ingin lihat persoalan profesi sebagai seorang dokter, dia keluarkan. Cuma orang banyak melihatnya soal kritiknya yang bernilai politis. Itu aja.
Dan Dr. Tifa nampaknya bukan hanya mengkritik Pak Jokowi saja. Orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi, menurut pandangan publik, juga dikritik. Anies Baswedan dikritiknya juga. Persoalan Putri Anies Baswedan yang tidak pakai jilbab dikritiknya. Jadi dia bukan karena tidak strike dengan Pak Jokowi makanya dikritiknya. Tampaknya bukan begitu. Dengan Anies Baswedan pun dikritiknya, padahal dia mengatakan, kalau tidak keliru kata ya, dia pernah mengatakan dalam satu kesempatan, atau mungkin dalam banyak kesempatan, bahwa dia malah teman dekat dengan Anies Baswedan. Dia pernah satu SMA dengan Anies Baswedan. Tetapi dia pun mengatakan semenjak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, dia jaga jarak. Dia tidak mau mendekat dan dia malah mengkritik. Nah, inilah jiwa sospolnya, jiwa kritisnya Dr. Tifa ini yang kita salutkan. Dan memang bangsa ini perlu orang-orang seperti Dr. Tifa yang tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan melakukan koreksi, melakukan kritisi kepada pejabat publik. Hanya kita banyak yang seperti Dr. Tifa yang berani melakukan kritisi kepada pejabat publik siapapun dia. Apakah dia teman, apakah dia tidak teman, pokoknya dia pejabat publik. Sebab pejabat publik itu gajinya dari rakyat. Makanya kita sebagai rakyat tentu punya hak untuk melakukan koreksi, untuk mengkritisi dia. Yang menggajinya bukan perusahaannya. Yang menggajinya rakyat. Sebagai salah seorang dari yang turut menggaji seorang pejabat publik, maka tentu dia punya hak untuk mengkritik. Sebagaimana Donald Trump punya hak mengkritik Obama tentang tempat lahirnya. Kita tidak akan bahas tentang ijazahnya Pak Jokowi, dan banyak kali orang membahas itu. Basi kalau kita bahas terus itu. Tinggal lagi kita nanti menunggu kapan Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Ijazahnya asli yang maksudnya. Itu aja bincang-bincang tentang Dr. Tifa. Mudah-mudahan Dr. Tifa tambah sehat, tambah cantik. Dan mudah-mudahan Dr. Tifa tambah tajam kritikannya pada siapapun pejabat publik, pada siapapun penguasa, pada rezim manapun nanti yang berkuasa di negeri ini setelah habis masa jabatan Pak Jokowi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.